ada sobat bahasa. Hari ini aku lagi di kampus nih karena ada jadwal kuliah. Tapi sudah lama juga ya kita tidak berjumpa. Kalau begitu, boleh dong minta waktunya, kita diskusi sebentar. Jadi gini sobat bahasa, akhir-akhir ini aku sering sedih banget karena melihat penggunaan bahasa Indonesia yang kurang tepat di lingkungan sekitarku, salah satunya di kampus. Kalian ingat kan dengan isi Sumpah Pemuda yang ketiga yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa Indonesia." Seharusnya isi Sumpah Pemuda itu menjadi pedoman untuk kita menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang bermartabat dan bermanfaat. Wah, apa itu bahasa yang bermartabat dan bermanfaat? Bermartabat adalah bagaimana penggunaan bahasa Indonesia harus diutamakan di ruang publik. Tujuannya antara lain adalah untuk memasyarakatkan bahasa Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 dan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan membawa manfaat bagi kehidupan bangsa. Karena penggunaan bahasa Indonesia yang tidak sesuai kaidah seringkali multitafsir dan memicu berbagai kemungkinan buruk yang mungkin terjadi. Untuk itu, agar kita bisa menjadi salah satu andil dalam upaya mewujudkan bahasa Indonesia bahasa yang bermartabat dan bermanfaat, yuk ikut aku keliling kampus dan memperbaiki penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang kurang tepat. Wah, ini kesalahan yang masih banyak ditemui nih. Pertama, penulisan di disambung dan di dipisah. Dalam aturan penulisan di, apabila di diikuti oleh kata kerja, maka penulisannya disambung. Apabila di diikuti oleh selain kata kerja, maka penulisannya dipisah. Jadi seharusnya dilarang dalam papan tersebut penulisannya disambung, karena di diikuti oleh kata kerja. Kedua, kesalahan dalam penulisan ini terdapat pada kelompok kata scan barcode. Penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik harus diutamakan. Kalimat scan barcode dapat diganti dengan kalimat tindai kode respons cepat. Ketiga, wah ada yang salah loh dari ejaan di spanduk besar ini. Huruf kapital digunakan pada setiap kata penulisan judul kecuali kata tugas yang tidak terletak di awal kalimat. Kata tugas itu berupa di, ke, dari, dan, dalam, dan masih banyak lagi. Jadi seharusnya kata dalam spanduk besar ini ditulis tidak kapital karena merupakan kata tugas yang tidak terletak di awal kalimat. Keempat, ini menjadi salah satu kesalahan yang sederhana namun seringkali dijumpai. Penulisan musola tidak ada dalam KBBI. Penulisan yang benar sesuai dengan aturan KBBI adalah musala. Berkaitan dengan sebelumnya, penulisan ini juga banyak dijumpai. Penulisan sholat tidak baku dan tidak tertera dalam KBBI. Penulisan yang baku adalah salat. Keenam, penulisan kaos di sini membuat salah fokus ya. Penulisan kaos yang tepat dan sesuai KBBI adalah menggunakan huruf U, bukan huruf O. Dalam KBBI, kaos menggunakan huruf O adalah sebutan yang menggambarkan keadaan sedang kacau balau. Ketujuh, di gerbang masuk ternyata ada yang buat salah fokus juga loh. Penulisannya sudah tepat, namun seharusnya bahasa Indonesia diletakkan di atas dan bahasa asing diletakkan di bawah karena penggunaan bahasa Indonesia harus tetap diutamakan. Kenapa kesalahan penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan masih sering terjadi? Nah, itu yang menjadi tugas kita. Kesalahan terjadi karena terbiasa. Kesalahan bukan dibenahi, namun malah dibiarkan dan dimaklumi. Sehingga kita sebagai masyarakat sudah terbiasa dengan kesalahan-kesalahan tersebut dan tidak menyadari bahwa terkadang penggunaan bahasa yang kita gunakan itu salah. Oleh karena itu Sobat Bahasa, mari kita bergerak menciptakan perubahan. Mari kita perbanyak ilmu dan pengetahuan mengenai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidah. Mari kita perbaiki penggunaan bahasa Indonesia dan ejaan yang kurang tepat di ruang publik sekitar kita. Mari kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga sesuai kaidah dimulai dari diri kita sendiri.
agar orang lain teredukasi dan termotivasi, agar bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa yang bermartabat dan bermanfaat. Nah, Sobat Bahasa, aku rasa cukup sampai di sini waktu kita untuk diskusi. Lain waktu kita diskusi lagi ya. Sekarang aku mau lanjut kuliah dulu. Sampai jumpa!